Berangkat dari beberapa komentar buruk ya dari netizen Indonesia yang wajib dimaklumi. Wajib dimaklumi. Kemudian berangkat dari beberapa ya pernyataan buruk ya, bahkan dari Center of Economic and Law Studies misalnya Celios. Kemudian berangkat dari penilaian buruk seorang pendiri SMRC atau founder daripada Saiful Mujani Research and Consulting yang bernama Bapak Saiful Mujani. Lalu kemudian berangkat dari penilaian buruk ya, bahwa negara lebih berpihak nih kepada pengusaha-pengusaha asing ketimbang pengusaha-pengusaha lokal pribumi Indonesia. Ini pernyataan dari Bapak JK. Nah, berangkat dari gelapnya pernyataan mereka, justru di tengah-tengah gelap tersebut, IMF menyatakan bahwa Indonesia adalah bright spot atau dalam titik yang terang di tengah kondisi gelapnya situasi negara-negara lain akibat tekanan dari geopolitik. Apakah pernyataan IMF ini sekedar pernyataan membual atau pernyataan yang benar-benar? Mari kita bahas guys ya. Mari kita bahas supaya kita pahami apa sih yang dilakukan oleh Indonesia sampai media bahkan ya organisasi sekredibel IMF ya. Ini lembaga guys ya, lembaga internasional tarafnya menyatakan bahwa Indonesia adalah satu titik terang di tengah gelapnya dunia yang terpengaruh dan tertekan akibat Selat Hormuz dan geopolitik yang memanas di Timur Tengah. Oke, sebelum kita membahas ya yang terjadi di dalam negeri kita, ada baiknya kita memahami dulu dari sisi geopolitik yang terjadi, mengapa yang menyebabkan dan alasan-alasan penyebab dari krisis energi skala global dan internasional. Kenapa saya bilang skala global dan internasional? Ya, karena yang namanya krisis energi ini sedang dialami oleh dunia, bukan hanya dialami oleh beberapa negara saja, tetapi adalah dunia guys yang mengalami tentang terjadinya krisis energi ini. Nah guys ya, dari akibat peperangan dan ketegangan ya di Timur Tengah sana, ini akibatnya pasokan minyak ya, pasokan minyak dunia yang lewat di Selat Hormuz, yang mana Selat Hormuz adalah salah satu laut yang harus dilewati, dan laut ini adalah wilayah dari Iran, yang mana Iran melakukan penutupan ya terhadap jalur pengiriman minyak ini. Tentu teman-teman tahu ya bahwa negara-negara penambang minyak ya seperti Oman, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, yang mana minyak-minyak yang akan dikirim ke Uni Eropa, bahkan ke Amerika, bahkan ke Asia ya, ini harus melewati salah satunya adalah Selat Hormuz ya. Selain itu memang ada alternatif lain selain jalur tersebut, namun dari alternatif yang ada, alternatif yang paling bagus dan paling efisien adalah lewat Selat Hormuz, sehingga walaupun minyak tadi tetap sampai ke negara-negara tujuan ya, ke negara-negara tujuan, di sini terdapat cost yang meningkat, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan yang sangat fluktuatif dan sangat masif ya di skala internasional. Yang kedua guys ya, kita harus pahami ya sedikit clue yang menyebabkan ketegangan di Timur Tengah tadi terjadi ya, antara yang awalnya adalah Iran melawan Israel, yang kemudian akhirnya guys, tentu yang namanya Israel memiliki negara-negara pendukung di belakangnya, seperti salah satunya adalah Amerika Serikat. Kemudian ya di sisi lain Iran juga memiliki ya negara-negara pendukung di belakangnya, yang pastinya guys ya, ya di situ ada Rusia ya, kemudian ada China dan negara-negara yang bersahabat dengan negara Iran. Nah, terlepas dari ketegangan ini, posisi Indonesia adalah posisi non-blok, tidak memihak kepada blok manapun, sehingga kemudian dengan agresif Indonesia bisa langkah ke sana, langkah ke sini tanpa berpihak ke manapun, yang mana itu semua adalah berangkat dari politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Nah, di situ posisi Indonesia, di sana posisi Amerika, di sana posisi Iran dan posisi Israel, dan semua ini guys berangkat dari satu alasan ya, yang mungkin nanti pengembangannya menjadi berbagai macam alasan, yang intinya adalah ya Amerika dan dunia ini telah lama mengembargo ya negara Iran, yang mana banyak isu yang beredar ya di circle geopolitik. Salah satunya adalah Iran memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal misalnya, kemudian mengembangkan senjata nuklir, dan itu semua dianggap mengancam oleh beberapa negara seperti misalnya negara tetangga yaitu Israel. Dan kemudian Israel ini melakukan ya ekspansi, melakukan serangan lebih dahulu kepada Iran, dan akhirnya terjadilah panasnya geopolitik seperti yang bisa kita amati saat ini. Itulah sedikit clue penyebab dari terjadinya chaos ya di Timur Tengah. Pastinya kepentingan geopolitik itu besar ya, tetapi kita harus melihat kepentingan apa sih yang harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia di tengah ketegangan dan di tengah kacaunya jalur distribusi minyak bumi yang melewati Selat Hormuz. Oke, jadi gini guys ya, yang namanya Indonesia sebelum era 2014 atau sebelum Bapak Jokowi memimpin Indonesia, awalnya Indonesia sangat besar impor BBM ya, karena Indonesia nggak punya yang namanya kilang. Jadi guys, dalam pengelolaan ataupun pengolahan minyak bumi ini harus dilakukan di dalam kilang dengan teknologi, dan kemudian akhirnya menciptakan yang namanya bahan bakar minyak. Nah, Indonesia waktu itu belum memiliki yang namanya kilang, sedangkan tambang minyak di Indonesia banyak, baik tambang milik Pertamina yang resmi pemerintah maupun tambang-tambang milik swasta, dan juga tambang-tambang ilegal yang baru-baru ini ribuan tambang
diberikan izin operasional oleh Bapak Menteri SDM kita, itu Bapak Bahlil. Yang mana kemudian kita harus pahami dulu ya, kebutuhan kita di sebelum 2014 dan pasca 2014, apalagi saat ini per 2025 ya, bahwa RDMP Balikpapan telah beroperasi secara optimal. Sehingga kemudian ya, impor BBM yang diambil dari luar negeri masuk ke dalam negeri, kuotanya tidak sebanyak dulu. Sehingga kemudian secara singkatnya ya, kita butuh BBM mentah ya dari Timur Tengah, terutama dari Oman, karena Indonesia selama ini impor dari Oman yang melewati jalur Selat Hormuz ya, itu hanya 20% kebutuhan minyak dalam negeri kita di dunia ya, untuk kebutuhan energi Indonesia. Jadi hanya 20% minyak kita. Nah, itulah salah satu indikator yang menyebabkan Indonesia tidak seberapa terguncang dengan adanya ketegangan di Timur Tengah. Dalam scene sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kebutuhan minyak Indonesia untuk RDMP atau minyak mentah yang dibutuhkan untuk diolah di Indonesia menjadi BBM jadi, itu sebesar 20% kuota dari kebutuhan seluruh kebutuhan nasional kita di Indonesia. Nah, 20% ini yang mana saat ini mengalami ketegangan di Timur Tengah sehingga tersendat-sendat sampai akhirnya kemudian membuat Indonesia melakukan negosiasi. Makanya Bapak Presiden Prabowo sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini terkait dengan negosiasi, bukan terkait dengan jalan-jalan guys. Sekali lagi saya jelaskan ya, Bapak Prabowo Subianto nggak patean guys naik pesawat guys ya, bukannya nggak patean. Gini, sebelum beliau menjadi presiden, beliau adalah seorang pengusaha yang levelnya adalah level konglomerasi guys ya, level internasional, dan pastinya sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi jangan sampai kita memandang mumpung jadi presiden Bapak Prabowo ini enak-enakan naik pesawat, nggak seperti itu guys ya. Oke, negosiasi yang dilakukan ya, awalnya Indonesia ingin melakukan impor tersebut dari Australia. Dari mana Australia mendapatkan minyak ya? Di Australia juga ada tambang guys ya. Ditambah Indonesia bersahabat Australia bersahabat dengan Kanada, yang mana ya golongan dari Uni Eropa ini menjadi supplier minyak bumi, baik minyak mentah maupun minyak yang sudah diproses melalui RDMP ataupun kilang-kilang yang terdapat di negara mereka masing-masing. Dan ya karena harga tadi dipertimbangkan jauh lebih tinggi cost-nya ketimbang tawaran ya, karena Indonesia baru-baru ini juga membangun nih kemitraan strategis dengan siapa guys? Dengan Rusia guys. Jadi antara Indonesia dan Rusia ini setelah terjalin hubungan kemitraan yang sangat strategis. Bukan hanya Rusia menyuplai bahan bakar minyak mentah tersebut ya ke Indonesia yang nantinya diolah di kilang milik Indonesia, terutama RDMP Balikpapan. Rusia juga membangun kemitraan strategis di bidang energi yang lainnya. Salah satunya saat ini sedang dikembangkan nih ya di Bangka Belitung, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaktor nuklir sedang dikembangkan di Indonesia guys. Dan kedepannya Indonesia diharapkan bisa ya menjadikan nuklir sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir yang nantinya akan menggantikan pembangkit listrik yang selama ini ada di Indonesia dan penuh dengan emisi, sehingga kemudian tujuan Indonesia bebas karbon atau zero karbon ya untuk 2045 ini bisa dicapai dan bisa diwujudkan melalui reaktor nuklir. Kemudian Indonesia memiliki nikel yang sangat besar, sehingga kemudian dengan adanya hilirisasi nikel yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, menjadikan Indonesia adalah raksasa dalam EV atau electric vehicle guys, mobil listrik. Dan transisi ini sedang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Bukan hanya itu, beberapa hal, beberapa poin yang mana ini tujuannya adalah menekan impor, seperti salah satunya adalah transisi dari LPG menuju ke LNG, menuju ke CNG, bahkan menuju ke DME atau dimethyl ether. Yang mana dimethyl ether ini adalah produk yang bisa diambil dari buka bumi Indonesia, dari tambang yang terdapat di Indonesia. Tambang apa? Tambang batu bara guys. Melalui proses gasifikasi ya, batu bara ini bisa digasifikasi menjadi DME, dimethyl ether, yang nantinya akan bisa menggantikan kebutuhan LPG yang selama ini impor dari Amerika Serikat guys. Dengan adanya banyaknya impor yang mencapai 70-80%, maka rupiah tertekan, dolar menguat, dan akhirnya masyarakat protes karena rupiah melemah. Salah satunya adalah karena impor LPG. Maka yang dilakukan adalah transisi. Akan banyak gangguan, terutama mereka-mereka yang memiliki bisnis ya di balik impor LPG dan di balik infrastruktur LPG Indonesia. Siapa dia? Saya buka Teknik. Oke, kita tadi sudah banyak mengulas ya terkait dengan bagaimana Indonesia mensiasati ya kebutuhan BBM di dalam negeri kita, baik melalui perpindahan jalur supply yang tadinya supply dari Oman dan saat ini karena mengalami gangguan di sana di Timur Tengah, supply-nya dari Rusia.
kemudian menyiasati dengan cara ya melakukan transisi energi misalnya guys ya, mengesahkan beberapa tambang-tambang yang tadinya beroperasi secara ilegal disahkan. Kemudian dengan cara membangun kilang yang sudah dilakukan di era kepemimpinan Bapak Jokowi, dan saat ini di 2025 kilang tersebut sudah beroperasi dan diresmikan langsung ya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk swasembada energi di Indonesia. Yang kemudian akhirnya ini semua akan menyelamatkan ya sisi krisis energi yang terjadi di dunia bahkan guys ya. Kemudian guys berikutnya ya saya juga melihat bahwa pemerintah akan meresmikan B50. B50 ini apa? B50 adalah biodiesel yang mana 50% dari kebutuhan ya suplai bahan bakar ini diambil dari CPO atau crude palm oil, kelapa sawit. Sehingga kemudian guys dengan adanya energi terbarukan seperti berasal dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, ini akan menjadikan Indonesia semakin akan mandiri atau swasembada dalam hal energi. Sehingga kemudian dengan adanya swasembada energi, logikanya adalah Indonesia akan menekan impor LPG, kemudian menekan impor BBM yang kita lakukan secara masif dan besar-besaran dari luar negeri yang menekan terus nilai tukar rupiah kita. Lalu kemudian guys, apalagi ya Kementerian Pertanian baru-baru ini mengumumkan, dan ini membuat saya sangat bangga sekali guys ya. Ini membuat saya menyatakan bahwa Menteri Pertanian kita, Bapak Amran ya, adalah menteri yang revolusioner. Kenapa saya katakan demikian ya? Selain beliau berhasil membuat Indonesia swasembada pertanian, swasembada pangan, ya terutama surplus beras yang sudah dicapai, yang kemudian akhirnya surplus beras menghentikan impor beras Indonesia. Dari mana? Dari Thailand dan dari Vietnam. Akibat daripada penghentian tersebut ya, Thailand dan Vietnam mengalami kekacauan dan chaos luar biasa, sampai akhirnya petani-petani yang ada di Thailand, kemudian petani-petani yang ada di Vietnam ini mengalami krisis ya karena anjloknya harga produksi beras mereka, sehingga kemudian mereka berdemo besar-besaran di kota Bangkok, dan teman-teman bisa saksikan beritanya ya. Dan kemudian Bapak Amran Sulaiman di sisi energi juga memainkan peran penting guys. Jadi Indonesia ya adalah negara penghasil tebu ya terbesar, kemudian Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Bahkan Indonesia adalah negara penghasil singkong, yang mana dari tanaman-tanaman tadi termasuk tebu, termasuk singkong, dan juga CPO kelapa sawit ini mempunyai produk turunan yang bernama bioetanol. Bioetanol ini nantinya akan digunakan untuk menjadi e-bensin, bensin dari bioetanol guys, dan ini akan menambah ya kemandirian energi Indonesia, dan ini akan berdampak baik dan sangat masif ya bagi stabilitas energi di Indonesia. Kita harus apresiasi guys pemerintah kita ya dengan memberikan sebuah kerja nyata dan hasil nyata, maka hari ini Indonesia aman dari tekanan-tekanan geopolitik. Sampai di sini bagaimana guys pendapat kalian tentang apa yang saya sampaikan ini, yang juga semua dari yang saya sampaikan ini merupakan data yang mana ini yang terjadi di negeri kita. Dan menurut pendapat teman-teman bagaimana dengan swasembada energi yang sudah diupayakan oleh pemerintah kita Indonesia, yang nantinya akan membuat Indonesia semakin mandiri di sektor energi, kemudian di sektor pangan, bahkan pemerintah juga telah memaksimalkan berbagai tambang yang ada di Indonesia termasuk nikel di dalamnya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian punya pendapat guys, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa guys, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.